pertanyaan berikutnya dan masih ada beberapa pertanyaan lagi, Ustaz. Insyaallah. Iya. Dari Asri Abu Aisyah di Sulawesi Selatan. Masya Allah, Sulawesi Selatan. Ya. Dari Asri. Iya. Ya, beliau bertanya, Afwan Ustaz, apakah solat kita tetap sah jika Al-Fatihah kita tidak baca dengan tajwid, Ustaz? Baik, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus. Iya, dan sangat dibutuhkan. Iya. Ketika bacaan Al-Fatihah kita tidak benar, apakah sholat kita sah? Nah, gitu kan. Iya, sebagian ulama mengatakan kalau Al-Fatihahnya salah, iya, kalau dia tidak mau belajar, ya maka bisa tidak sah. Makanya menjadi imam itu, ya syaratnya itu kan aqra'ukum, orang yang paling bagus bacaannya. Iya, jadi memilih ya seorang imam di masjid ya bukan sekedar tunjuk ya, tapi harus dilihat bacaannya, bukan dilihat dari umurnya, bukan dilihat dari seniornya, tapi dilihat dari bacaannya. Aqra'ukum, yang paling bagus bacaannya, walaupun orangnya kecil tapi bacaannya paling bagus, itulah yang ditunjuk jadi imam. Walaupun dia sudah tua, sudah senior, tapi bacaannya tidak bagus tajwidnya, maka ya itu tidak layak untuk dijadikan sebagai imam. Kenapa? Akan banyak korbannya nanti ketika ya bacaannya tidak bagus. Ya bahkan ada sebagian syekh itu, ya ini penjelasannya ya, mengatakan bahwa pernah ada seorang syekh yang mendatangi suatu masjid. Di masjid itu imamnya tidak bagus bacanya. Iya, artinya kacau makhrajnya Al-Fatihahnya. Kan ini Al-Fatihah bacaan wajib. Iya. Adapun kalau bacaan selain Al-Fatihah kan itu sunnah saja. Tapi Al-Fatihah ini adalah wajib. Iya. Ketika terjadi kesalahan, ada namanya lahnul jali, kesalahan fatal dalam membaca Al-Fatihah, maka itu sebagian ulama mengatakan bisa batal. Maka ada syekh itu yang bubar. Artinya dia tidak ikut imam itu, dia bikin jamaah, bikin sholat di tempat lain. Ya, atau dia berjamaah di belakang karena dia meyakini bahwa kesalahan imam ini namanya lahnul jali, kesalahan fatal. Dia merubah makhrajnya, ya, yang harusnya umpama dia kadang merubah harakat, ya, salah satu model kesalahan jali ya, merubah harakat. Ya, itu bahasa Arab ketika harakatnya saya dirubah, itu maknanya jauh sekali. Contoh, siratal ladzina an'amta. Nah, kalau sampai kita baca siratal ladzina an'amtu. Oh, ini 180 derajat ini berubah mana. Iya. Siratal ladzina an'amta, jalan yang engkau. Nah, anta, ta situ ta engkau artinya. Jalan yang engkau, iya, berikan nikmat. Tapi ketika dirubah itu, ta jadi tu, siratal ladzina an'amtu menjadi artinya jalan orang-orang yang saya beri nikmat. Harusnya engkau beri nikmat menjadi saya yang beri nikmat. Coba. Barang lasta bukan engkau. Lastu bukan saya. Nah, ini. Tu ta itu jadi sangat fatal itu ketika Al-Quran kita baca kita rubah harakatnya. Nah, itu salah satu namanya lahnul jali, kesalahan fatal. Ataukah kita rubah hurufnya? Iya. Contohnya kita baca alhamdu, itu pakai ha pedas. Iya, alhamdu itu artinya segala puji. Tapi kalau kita pakai yang ha di sini di pangkal tadi, alhamdu itu artinya segala binasa. Nah, itu kan? Fatal maknanya. Maka penting belajar ilmu tajwid. Iya, sangat banyak dalam Al-Quran. Iya, ada juga kalimat asallahu. Asa itu huruf sin. Sa itu dibaca dengan tipis. Sa, buka mulutnya supaya tipis. Asallahu artinya mudah-mudahan Allah. Nah, tapi kalau sinnya kita tidak tipiskan cara baca karena ini sin dengan huruf sod itu sama tempat keluarnya. Tapi yang membedakan adalah sifatnya. Kalau sin itu dibaca tipis, kalau so dibaca tebal. Jadi kita baca asallahu artinya mudah-mudahan Allah. Tapi kalau asallahu, aso. Jadi sa, so. Sama. So, sa tipis, so tebal. Kalau itu sin kita baca asallahu, itu artinya apa? Aso itu artinya tongkat. Tongkat Allah. Harusnya mudah-mudahan Allah. Menjadi tongkat Allah. Kalau secara bahasa Arab aso ya asi itu artinya maksiat. Berarti Allah bermaksiat. Nah, itu. Waliyadzubillah. Iya, makna pokoknya fatal lah. Iya, kalau sebutan-sebutan huruf itu tidak benar. Iya, maka sangat penting untuk kita belajar. Jadi, ya pertanyaan ini menjadi menjadi pemicu
ya bagi kita bahwa belajar Al-Quran itu ya harus kita perbaiki huruf sebutan-sebutannya. Iya. Tapi kalau memang di suatu daerah ya itulah yang terbaik bacanya seperti itu, ya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani hambanya ya sesuai dengan kemampuannya. Artinya bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Ya, yang penting bahwa kita harus belajar. Ya, itu yang penting. Dia tidak dia tidak berdosa dari segi baca Al-Qur'annya, tapi dia berdosa dari segi tidak belajarnya itu. Iya, karena ada anjuran untuk disuruh belajar. Ada perintah dalam Al-Quran untuk kita membacanya dengan tartil. Maka dalam ayat lain itu bahkan merupakan bentuk kesempurnaan iman kita kepada Al-Quran adalah kita membacanya dengan baik. Dalam Al-Quran mengatakan, alladzina atainahumul kitaba, alladzina orang-orang atainahumul kitaba yang telah diberikan kepadanya kitab, ya, yatlunahu, orang-orang diberikan kitab, orang-orang dahulu ada kitabnya, ya, umat Islam ada kitabnya adalah Al-Quran, ya, yatlunahu haqqa tilawati, ya, orang-orang yang diberikan kitab itu sifatnya mereka adalah membacanya haqqa tilawati, sebenar-benar bacaan, ya. Nah, jadi sama kalau kita dalam khutbah Jumat para imam semua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah haqqa tuqati, bertakwalah kepada Allah setakwa yang benar, ya, benar-benar takwa. Dalam urusan Al-Quran Allah juga mengatakan, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati, orang-orang yang diberikan kepadanya kitab dan umat Islam diberikan kitab Al-Quran, yaitu salah satu sifatnya adalah yatlunahu haqqa tilawati, dia membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Sebenar-benar bacaan bagaimana? Ya dengan tajwid itu. Ya dengan menggunakan ilmu tajwid. Iya, itu ya. Ya, jadi anjurannya belajar. Ya, anjurannya belajar ilmu ini, dan kalau memang imamnya adalah ada kesalahan, maka anjurkan belajar tajwid. Iya, anjurkan belajar tajwid. Iya, dan ya kita pun juga semuanya kita harus belajar tajwid. Ya, insyaallah dengan belajar akan menggugurkan ya dosa-dosa yang kita dapatkan ketika kita sudah belajar, insyaallah.